2.810 Pak, paket C ini. Ya, semuanya total. Enggak ada 7 perusahaan ini. Ya. Nah, tadi kita atur di pos kita dengan Pak supaya waktunya belajar. Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Kerja di mana? Ahmad. Ki, yang kelas ketua di mana kelas Ki? Siap. Kerja di mana Ahmad? Ajak ke situ Ki. Kantor orang tua. Konsultan. Ada sukses. Mau melanjutkan kuliah nggak? Yuk kita lihat yang lain ya. Bapak 46 sudah kerja dong. Bapak 5 berapa? 65. Usia 51. Pak Nurdin tadi. Nurdin. Taman Marga Ragunan. Taman Marga Depok. Ini Ragunan. Ragunan. Ikut paketnya di mana? Harapan Mandiri. Harapan Mandiri. Harapan Mandiri. Ya. Sudah berapa lama? Gang dari ini yang bikin. Enggak. Ini pertama kali. Pertama kali ya. Kalau Bapak? Oh. Lulus nggak waktu itu? Alhamdulillah. Lulus nggak? Kok ikut lagi? Oh, paket B. Yang itu B, yang ini C. Bapak? B juga? Enggak sama. Enggak. SMP di jasa. Ini karena jasa. Buat apa juga kok masih ikut? Kerja. Biar bisa dapat kerjaan yang lebih baik ya. Enggak. Jadi punya minimal SMA ya. Masih ada anak Bapak? Berapa? Tiga. Usia berapa anaknya? Saya 85. Jadi sudah pada lulus semua dong? Satu kuliah, tinggal satu lagi kuliah. Ini luar biasa. Jadi anaknya Sudah kuliah? sudah lulus SMA semua? Semua, ya. Sudah lulus semua. Ya, yang kuliah sudah lulus satu. Tinggal satu lagi yang paling kecil. Yang satu lagi. Ya, Berapa yang lulus? semester 4, Pak. Banyak lagi yang terus mau belajar Pak. Kan berapa tahun ya Pak? Paket C. Iya. Bapak 30 tahun ya Pak? Sejak SMA 30 tahun. Tahun lulus SMA tahun berapa? tahun 8. 33 tahun Pak. 3 lulus SMP berarti tahun berapa tadi? 33 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Mudah-mudahan nanti lancar. Ini Ibu sudah bekerja? Belum kerja tapi ikut 212 di Jakarta. Kalau Bapak jadi 11 tahun yang lalu ya sekarang kerja. Jadi kita dipanggil ke tempat kerja. Izin nggak? Tapi yang agak ini kan agak susah untuk biasa. Jadi kalau pakai SMA lebih gampang ya. Ya, Anda juga ya. Jadi hari ini kita melihat pelaksanaan ujian kesetaraan untuk mereka yang mengikuti paket C dan saya sendiri sampaikan tadi merasanya bangga melihat masih banyak saudara-saudara kita yang dari sisi usia sebenarnya sudah cukup senior tetapi masih tetap mau belajar dan mengikuti ujian kesetaraan ini, dan kita justru ingin
memfasilitasi lebih banyak. Memang saat ini kita bekerja sama dengan beberapa sekolah untuk bisa menyelenggarakan, dan kita berharap justru teman-teman kita yang belum menyelesaikan SMP ataupun jenjang SMA dan setara untuk mengambil kejar paket B maupun paket C, dan kita akan fasilitasi untuk pelaksanaan ujiannya. Kemudian tadi juga kita melihat contoh seorang ayah yang anaknya sudah kuliah, bahkan sudah sarjana, dan ayahnya tetap mengikuti ujian kesetaraan ini. Nah, pesannya adalah pembelajar itu sebuah sifat yang menempel pada seseorang seumur hidup. Jadi kalau seseorang memiliki sifat pembelajar, maka dia akan belajar terus-menerus. Nah, untuk mendapatkan kesempatan bekerja yang setara, untuk mendapatkan kesempatan sejahtera yang lebih baik, memang diperlukan pendidikan formal untuk pendaftaran dan lain-lain. Karenanya sebagian dari mereka ketika ditanya, ya karena ingin meningkatkan kesempatan karirnya. Lalu yang kedua, saya ingin sampaikan pesan kepada semua kantor, perusahaan, berikan kesempatan kepada karyawan yang akan mengikuti ujian nasional. Saya mendengar tadi beberapa orang yang sudah mendaftar tidak bisa mengikuti karena tidak diizinkan oleh kantornya. Kalau mereka akan pergi ujian itu beberapa hari mungkin masalah, tapi jika mereka itu mengambil beberapa jam dari satu hari untuk mengikuti ujian, sepantasnya mereka diberikan izin, karena ujian nasional ini bisa mengubah nasibnya. Kita ingin agar saudara-saudara sebangsa itu nasibnya lebih baik. Jadi berikan kesempatan. Karena itu saya meminta kepada perusahaan-perusahaan bila memiliki karyawan yang akan mengikuti ujian nasional justru didorong. Jangan justru malah dihentikan dengan tidak diberikan izin. Bayangkan jika itu saudara Anda sendiri ingin melakukan ujian nasional dan tidak dapat kesempatan. Jadi itu dua pesan utamanya, apresiasi. Dua, menghimbauan kepada perusahaan-perusahaan. Kalau evaluasi secara keseluruhan mengenai pelaksanaan, ya, alhamdulillah pelaksanaan UN dalam termasuk hari ini itu berjalan dengan baik. Jadi kalau saya sampaikan ada beberapa masalah-masalah, tetapi yang terkait teknis langsung tertangani. Dan, misalnya server atau kemudian listrik, yang teknis-teknis yang sebenarnya lebih pada persoalan infrastruktur. Jadi secara sistem sendiri ini sudah berjalan baik. Jadi kami merasa bersyukur, dan ini pekerjaan yang melibatkan ratusan ribu orang yang tidak terlihat betul. Tadi pagi saya mengunjungi tempat pencetakan soal-soal huruf Braille. Itu proses percetakannya dan lain-lain, orang-orang yang bekerja dengan tulus yang tidak nampak. Jadi ini adalah satu hajat, salah satu yang terbesar di bangsa Indonesia. Sesudah pemilu barangkali tidak ada kegiatan lebih masif dibandingkan ujian nasional, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi kalau saya ditanya ini sempurna, tentu belum. Ini mungkin hampir sempurna. Ada masalah-masalah sedikit tapi bisa tertangani. Kemudian yang menyangkut, ada saya baca beberapa laporan soal jual beli dan lain-lain, itu adalah aktivitas yang bukan terkait dengan sistem ujian. Penyiapan sistem ujian jalan. Seperti kalau kita menyiapkan tiket acara, ada orang yang menjual tiket palsu, itu bukan berarti ada masalah di dalam sistemnya. Sistemnya sih berjalan baik. Karena itu himbauan saya kepada orang tua, kepada anak-anak, percaya dirilah. Jangan percaya pada jawaban yang dibuatkan oleh orang lain. Kemarin kita sempat mendapatkan beberapa jawaban yang dibuat dan disebarkan, dijual belikan. Itu ketika diuji jawabannya benarnya hanya 20%. Jadi daerah mana tuh Pak? Nanti saya cek. Tolong cek Pak Irjen daerahnya mana. Jadi jawaban yang diedarkan ketika kami cek justru adalah jawaban yang kebenarannya hanya 20%. Jadi karena itu jangan pernah percaya pada jawaban yang ditawarkan, apalagi yang dijual belikan. Tidak jelas siapa pembuatnya, dan motifnya pasti hanya motif ekonomi. Dan saya menghimbau kepada bimbel dan lain-lain, jangan ikut-ikutan membuat ujian ini menjadi keruh.
karena ini mau dijalankan baik-baik. Karena itu saya istilahkan mereka yang menjual belikan ujian, mereka yang mengotori proses, mereka mengkhianati ratusan ribu guru dan jutaan siswa yang bekerja belajar dengan sepenuh hati. Menteri,